Halo teman-teman, balik lagi di elufmoto.com dan gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan lancar rezeki ya, amin. Jadi di video ini gue bakal ngebahas Three Musketeer dari Genio Bike. Pasti kalian tanya, Bang, Genio Bike itu dari mana sih? Jadi Genio Bike ini sebenarnya sub-brand dari United Bike ya. Selain ada Genio Bike, ada juga yang namanya Avan. Kalau Avan itu kan ada yang Avan Chester, yang kayak yang Norris gitu. Nah, kalau untuk si Genio ini banyak sih, nggak cuma road bike juga, ada MTB, ada sepeda lipatnya juga kalau nggak salah. Genio Ruins itu yang 16 inch itu juga sempat nge-hype juga. Nah, kali ini gue bakal ngebahas khusus untuk si Genio road bike. Jadi ada tiga, makanya gue sebutin sebagai Three Musketeer. Jadi yang pertama ini adalah Genio Breaker 2.0. Kalau misalnya lu tahu di tahun 2019 itu sempat nge-hype Genio Breaker tapi yang versi yang pertama. Itu secara tubing bagus banget bentuknya dan itu bahannya aluminium dan itu salah satu road bike termurah dengan drifter yang integrated ya antara brake sama shifter ya. Namanya juga drifter. Oke, di tahun 2021 ini cukup luar biasa ya untuk si Genio Bike. Dia menghadirkan tiga jenis road bike dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan kompetitor karena secara spare part maupun part yang dipakai itu dia bener-bener lokal, jadi bener-bener homemade-nya sendiri lah istilahnya. Kita bahas dari ini Genio Breaker 2.0 dulu. Oke, dia pakai 2 kali 9 speed. Kalau di Shimano itu di Shimano Sora ya. Tapi semua Genio bike itu dia pakai drifter dari Sensa. Kalau yang ini dari Sensa Ignite. Jadi kalau sistem perpindahan Sensa itu dibandingkan yang Shimano, kalau Shimano kan ada dua lever tuh, yang panjang sama yang pendek. Nah, kalau untuk yang ini harus rada-rada nginget-nginget dikit. Jadi dia cuma ada satu tuas saja, yaitu tuas remnya aja. Tapi kalau pegang cetuknya cuma sekali, dia cuma ningkatin gigi. Tapi untuk cetuknya dua kali, tek-tek gitu, itu buat nurunin gigi. Susah sih agak, kalau divisualisasi agak susah sih, tapi kalau dipraktekin mungkin akan kebiasaan. Tapi kalau misalnya lu terlalu biasa pakai Shimano, mungkin agak perlu waktu ya kayak gua kayak gini. Terus terang, gue lagi nyari pengganti dari Stratos S2 gue yang sempat gue jual karena butuh duit ya kemarin. Jadi gue agak nih naksir yang ini sih, si Aero R1. Tapi nanti gue bahas selanjutnya. Gue bahas dulu yang Genio Breaker 2. Jadi yang menarik memang dari color scheme ya. Dia ada warna biru sama warna merah. Tapi hero colornya sih warnanya warna biru ini sih. Mana tadi? Nah ini. Oke, kalau dari segi grup set, ya ini dari Sensei Ignite ya. Jadi depan 2, belakang 9. Ini cranknya belum hollow. Cranknya juga masih buatan Genio ya. Kemudian ini untuk bentuk-bentuk kalau pas dipakai, sayangnya baik itu ketiga jenis road bike ini dia hanya ada dua geometri. Jadi dua sizing aja. Sizingnya di 47 sama 50. Beda kalau di Polygon kan ada sampai XL ya. XXL belum pernah lihat sih. Yang gue tahu sih S, M sama L aja sih. Sama XL ada 4 berarti. Oke, kita bahas dari speknya aja. Kalau dari si spek Genio Breaker ini dengan harga 4,5 juta, belum ditambah cashback dan lain-lain, harusnya sih dapat 4,2 sih. Ini full semua dari Genio. Hampir semuanya dari Genio tuh. Bisa lu lihat ya. Untuk beratnya 11,45 kilo. Ini bannya dia pakai 28, normal sih. Nah, ini untuk ukuran chainringnya 50-34 untuk yang depan. Crank armnya dia panjangnya 170 mili. Kemudian untuk kasetnya 9 speed. Range-nya di 1125 T. Jadi dia rapet. Cukup enak sih kayaknya ini buat harian. Untuk merek ban nggak ada. Dan ini full Genio semua dari atas sampai bawah. Oh, nah yang gua concern di sini sih baik itu Genio Breaker, kemudian Genio Ario R1, kemudian Genio Vanguard. Ini kemungkinan semua head tube-nya itu belum taper, alias bagian bawahnya ini dia masih polosan ya. Jadi kenapa sepeda-sepeda sekarang itu lebih enak buat pakai taper karena memang ukuran as bonggolnya itu lebih gede. Jadi stability-nya lebih enak, kemudian
handlingnya juga bakal lebih enak sih. Terbukti gue pakai Stratos itu buat apa, fondo bolak-balik enak sih. Tapi kalau ini ya ini kayak zaman dulu sih, untuk headupnya masih yang lama gitu. Oke, yang membedakan sih dari harga sama untuk fiturnya ya. Jadi ini dengan road bike harga 4,5 juta ini lu dapat mechanical disc brake. Ini juga salah satu aspek yang membuat sepeda itu jadi berat. Makanya orang kalau misalnya pilih road bike itu lebih pilih pakai yang U-brake daripada yang disc brake kayak gini. Apalagi kalau gue ya, kalau gue sendiri sih lebih cakep kalau misalnya ini U-brake aja. Kalau disc brake itu terlalu apa ya, terlalu kelihatan cheapy, terlalu murah. Oke, aluminium, semuanya aluminium. Jadi forknya semua aluminium, nggak ada yang karbon ya. Nah, oke. Oke, jadi ya cukup lah kalau misalnya lu punya budget 4,5 juta dan bingung pengen nyobain road bike yang mana gitu. Apakah harus nabung berapa bulan gitu biar dapat Stratos S2 yang cuma Claris. Tapi kalau misalnya budget lu pas-pasan dibandingkan beli apa tuh eksotik yang road bike yang apa shifternya masih di tangan, bukan di drifter integrated gitu, kayaknya lebih cocok si Genio Breaker ini sih. Terbukti di YouTube tuh udah banyak banget orang yang pakai Genio Breaker 2.0. Kemudian kita beralih ke Aero R1. Ini yang paling update banget. Jadi sebelum Aero R1 ini muncul ada si Vanguard ini. Kok Aero sih? Nah, kalau Vanguard ini sama dengan si Breaker 2 ya. Jadi persamaannya sama-sama pakai disc mechanical. Harganya lebih mahal 1.450.000, tapi dia pakai Sensa Empire 2 kali 11 speed. Tuh, 2 kali 11 speed. Sama, semuanya pakai Genio komponen dan ini beratnya 11,74. Tadi berapa sih? 11,45. Wih, lebih berat lagi nih. Buset. Nah, kalau untuk yang ini gue agak sanksi sih. Soalnya untuk ini kasetnya dia ukurannya kok 1328 ya. Seharusnya sih 1128 gitu biasanya. Tapi nggak tahu, nanti kita cek aja kalau misalnya ada barangnya. Terus crankset sama 5034, tapi dia udah hollow ya. Jadi udah bolong, lebih enteng harusnya. Cuma ya balik lagi karena dia pakai disc brake, jadi ukurannya akan lebih berat. Di sini hero colornya menurut gue ini sih. Nih, sama cetekannya untuk Sensa itu dia pakai cuma satu tuas saja, nggak dua tuas kayak si Manu. Tergantung kebiasaan aja sih. Secara geometri bagus, sizingnya juga cuma ada dua sayangnya. Jadi kalau misalnya lu tingginya 180 cm, lebih baik sih pilih merek yang lain sih. Soalnya di sini juga jarang 50 sama 47 itu dia kalau misalnya dilihat dari efektif top tube-nya sama lah. Tuh, nggak ada bedanya. Reach-nya aja juga sama. Ini datanya kopas atau gimana ya? Sama persis cuy. Yang beda cuma si tube-nya aja. Jadi jarak antara si B-nya ini yang B. Nah, ketinggiannya aja yang beda. Oke, kalau gue saranin sih kalau misalnya lu 180 ya nggak usah beli ini. Kalau misalnya 165 sampai 179 gitu pakai yang 50 aja. Ini setara sama Stratos yang M sih. Oke. Nah, ini di pemenangnya ini Aero R1 ini yang benar-benar bikin gue mikir-mikir ya. Pengen beli ini atau balik lagi ke Stratos gitu ya. Karena secara warna dia paling kalem dibandingkan yang lain. Nih, kalau yang lain kan ceter gitu ya. Biru, merah, terus ini apa? Oranye, biru. Yang oranye lebih norak lagi nih. Abu-abu oranye gini ada tulisan Vanguard. Kalau Aero R1 ini dia lebih kalem. Jadi ada dua warna. Yang pertama ini warna cream, satu ini warna plum. Ini udah halo ya. Cranksetnya dia pakai Sensa Pi 2 kali 10. Jadi Sensa Pi itu semacam rebrand ya. Gue lupa Sensa apa yang 10 speed kemarin ya. Coba kita cek dulu. Sensa 10 speed Drifter. Oke,
Oke, Quantum. Nah, ya Quantum. Jadi kalau Sensapi ini dia rebrand dari Quantum. Nggak tahu apakah isu apa yang ada di dalamnya itu lebih bagus. Bagian pengunci yang di bagian drifternya itu masih dalam bentuk plastik atau sudah jadi logam ya. Soalnya kalau misalnya di YouTube sih banyak orang yang apa ya, kayak nyangsiin itu loh. Jadi pas digeser pas kita lagi naikin gigi patah jadi nggak bisa dioper-oper gitu. Nah itu isu yang berkembang sih. Nah Aero R1 ini dia secara tubing mirip-mirip dengan yang lain. Jadi untuk head tube-nya juga belum tapered, kemudian fork-nya juga belum karbon. Bahannya semua full aluminium, beratnya dia akan lebih enteng. Tuh 10,97 aja. Dibandingkan dengan si Vanguard yang 11,74. Makanya gue nggak terlalu suka sama disc brake karena dia penyumbang bobot terberat itu dari disc brake sih. Dan ini udah rim brake ya. Cakep sekali. Warnanya tuh kalem gitu loh. Terus ada decal Genio yang ala-ala karbon gitu. Kalau soal spek sih dia mirip-mirip ya. Genio, Genio tuh semuanya Genio. Nah, ini 1125 nih, 10 speed. Bannya juga sama 28C. Kemudian ya kalau misalnya beda dikit sih. Beda dikit apa beda jauh ya? Kalau 102 sekarang kan harganya 6.600.000 tuh. Kalau yang ini 5.250.000, tapi lu dapet 2 kali 10 speed, terus harga yang lebih murah, kemudian bobotnya juga mirip-mirip dengan Stratos sih sebenarnya. Tergantung. Jadi kalau misalnya lu punya budget 100 tapi pengen nyoba merek yang lain, sisa duitnya itu bisa lu beli pedal klit, bisa beli buat sepatunya sekalian, atau bisa diganti dengan hub yang lebih apa ya? Lebih cakep mungkin atau hub-hub MTB yang suaranya nyaring kayak tawon gitu. Tapi yang jelas kalau untuk si Aero R1 sama Vanguard ini dia udah pakai sealed bearing ya untuk hub-nya jadi lebih loncer. Kita lihat masih ada nggak hub free hub mana sih hub free hub? Nggak kelihatan. Cuma kalau di iklan-iklan sih untuk si Vanguard sama si Aero R1 ini dia udah pakai sealed bearing sealed bearing jadi lebih loncer dibandingkan pakai Gotri. Gitu. Oke, mungkin gitu aja untuk hari ini. Terima kasih udah nonton di alufmotor.com. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share di alufmotor.com. I'm Moten, coba bye. Stay safe, stay healthy. Bye.